Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan website pendidikan berbasis video Kui Belajar akan menjelaskan mengenai fitur, alur hingga database yang ada di dalamnya. Nama saya Ahmad Fardi dengan NIM 017. Nama saya Seniati Dimatasari dengan NIM 005. Nama saya Zade Sindiavita Sujono dengan NIM 025. Nama saya Madeline Christina Purba dengan NIM 038. Sekarang kita masuk ke halaman home dari website Kui Belajar. Di sini kita dapat melihat slideshow dan headernya. Selanjutnya kita akan masuk ke include header. Include header di sini, jika kita mengedit header, kita tidak perlu mengedit satu-satu per halaman. Kita hanya perlu mengedit header.php-nya saja. Selanjutnya, terdapat video terbaru. Di sini terdapat select from postingan inner join class on class ID underscore kelas postingan, ID underscore kelas inner join, pengguna on kelas.id pengguna, by order by ID postingan dash limit 12. Di sini berarti order by postingan diurutkan dengan DSC untuk mengurutkan video yang terbaru, dan limit 12 menunjukkan data yang ditunjukkan berjumlah 12. Maka datanya dimasukkan ke HTML sehingga desainnya sedemikian rupa pada website home-nya. Kemudian kita masuk ke video matematika. Sama seperti tadi, seperti yang video terbaru. Cuma di sini ditambahkan where postingan, yang berarti untuk mengambil postingan yang ID mata pelajarannya 25. Dalam website kami yang ID mata pelajarannya 25 yaitu matematika, sehingga data yang dimasukkan ke HTML ditunjukkan sedemikian rupa pada home menjadi seperti ini. Selanjutnya, sebelum memutar video, untuk menekan video, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan muncul informasi Anda harus login terlebih dahulu sebelum memutar video. Selanjutnya kita masuk ke halaman About Us. Untuk About Us tidak terhubung dengan database, karena hanya terdapat informasi mengenai website kami. Desain About Us ini memakai Jumbotron dan memakai grid, sehingga hasilnya sedemikian rupa pada halaman About Us. Selanjutnya kita masuk ke Contact Us. Sama dengan About Us tadi, tidak tersambung dengan database, menggunakan grid. Desainnya seperti ini, sehingga muncul halaman home-nya seperti ini. Untuk daftar di sini, user wajib mengisi pada form tampilan daftar. Yang pertama, nama depan, nama belakang, email, password, dan yang terakhir adalah nomor telepon. Setelah itu, klik tombol daftar. Nah, sekarang masuk pada shortcut. Di sini terdapat di shortcut header.php. Di sini terdapat value yang bertipe header dan value-nya bernama daftar. Ya, itu digunakan untuk membedakan form yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan form daftar kan, maka dari itu
di user controller .php. Pertama, insert post aksi. Jadi langkah pertama itu cek aksi sama dengan daftar. Jika iya, maka variabel-variabel yang telah dimasukkan tadi pindah ke variabel lain. Maka melakukan query ke insert info pengguna, ke email, password, nama depan, nama belakang, nomor HP, create add, dan update add. Nah, data-data tersebut akan masuk ke database. Dan untuk password kita menggunakan enkripsi MD5. Jadi passwordnya tidak dapat dilihat oleh siapapun. Selanjutnya, setelah berhasil daftar, maka user ke halaman login, form login. Untuk mengisikan email dan password yang telah didaftarkan tadi. Setelah berhasil login, maka masuk ke halaman awal setelah login tadi. Di sebelah kanan, header paling kanan sendiri, tulisannya akan berubah menjadi Hi User. Di sini contohnya adalah Sonia, jadi Hi Sonia. Dan drop down-nya terdapat profil, buat kelas, history, disukai, dan logout. Untuk shortcode-nya login ke user controller.php. Itu terdapat variabel hidden dengan nama aksi value login. Jadi jika session sesuai maka ke tampilan halaman home.php. Selanjutnya ke aksi logout, shortcode-nya Nah, di sini ada session unset dan session destroy. Jika klik tombol logout, maka semuanya sudah hilang halamannya. Halaman login akan kembali ke halaman home. Setelah itu login, tetapi jika password dan emailnya salah. Maka akan muncul tulisan pop-up gagal login dengan tulisan maaf kombinasi email dan password Anda salah. Jadi user akan login ulang lagi hingga berhasil. Di sini kita akan mengarah ke halaman profil. Di halaman profil terdapat sebuah form dengan data-data, yaitu yang pertama nama depan, nama belakang, nomor HP, foto pengguna, dan foto saat ini saat telah menambahkan foto. Kita mencoba untuk memasukkan fotonya. Kemudian klik perbarui, lalu akan muncul sebuah modal yang berisi pertanyaan yakin ingin menyimpan dan simpan. Lalu data akan tersimpan. Saat ini kita menuju ke source code-nya. Baik,
Di baris 81 didapatkan ID pengguna session. ID pengguna itu yang digunakan pada login. Kemudian membuat query result sama dengan MySQL query. MySQL select bintang from pengguna where ID pengguna sama dengan ID pengguna dengan limit 1. Kemudian kita while variabel data tabel sama dengan MySQL fact array variabel result. Kemudian value dari setiap input kita berikan data yang sesuai dengan inputnya, sehingga value-nya akan seperti ini. Lalu sekarang menuju ke halaman membuat kelas. Di dalam halaman membuat kelas baru, sama dengan sebelumnya, terdapat sebuah form dengan data nama kelas, deskripsi kelas, foto sampul, dan foto saat ini apabila telah mengisikan foto. Ini kami mencoba untuk mengisikan data. Lalu klik buat, dan sama seperti tadi muncul modal, lalu klik simpan. Dan akan muncul foto yang telah dimasukkan. Kemudian pada source code-nya, sama seperti tadi, didapatkan ID pengguna session, ID pengguna yang digunakan pada login. Kemudian membuat query result sama seperti tadi ya, sama dengan MySQL query. MySQL select bintang from kelas right join. Mengapa kok right join? Karena ketika kelasnya belum ada, maka penggunanya masih dapat diambil datanya. Right join pengguna on class.id pengguna sama dengan pengguna.id pengguna where pengguna.id pengguna sama dengan variabel ID pengguna. Kemudian kita while variabel data tabel sama dengan MySQL fact array variabel result. Kemudian value dari setiap input diberikan data yang sesuai dengan inputnya sama seperti tadi, dan terdapat isinya yaitu seperti ID pengguna, ID kelas, dan nama kelas. Hal tersebut adalah isi dari input, hasil inputnya. Lalu setelah itu menuju ke kelasku controller. Di sini jika if is set variabel post aksi, yaitu jika terisi semua maka cek aksi sama dengan simpan. Lalu pertama buat variabel foto sampul kosong. Jika file terupload maka buat seperti di bawah ini. Pada baris ke-11 hingga baris ke-15. Kemudian memindahkan variabel post seperti di bawah ini pada baris ke-17 hingga 21. Kemudian jika ID kelas kosong, masukkan ID kelas seperti di bawah ini, yaitu pada baris ke-23. Yaitu variabel ID kelas sama dengan variabel post ID kelas. Dan jika ID kelas kosong telah dimasukkan tetapi foto sampul masih kosong, maka lakukan pada baris ke-25, yaitu variabel result sama dengan MySQL query. MySQL update kelas
set ID pengguna sama dengan variabel ID pengguna. Nama kelas sama dengan variabel nama kelas. Deskripsi sama dengan variabel deskripsi. Update add sama dengan variabel tanggal. Where ID kelas sama dengan variabel ID kelas. Namun jika foto ada atau tidak kosong, maka lakukan pada baris ke-27 dan 28, yaitu variabel result sama dengan MySQL query. MySQL update kelas set foto sampul sama dengan variabel foto sampul. ID pengguna sama dengan variabel ID pengguna. Nama kelas sama dengan variabel nama kelas. Deskripsi sama dengan variabel deskripsi. Update add sama dengan variabel tanggal. Where ID kelas sama dengan variabel ID kelas. Kemudian pada baris ke-33, jika hal di atas telah dilakukan dan tidak terjalankan semua, maka membuat variabel result sama dengan MySQL query. MySQL insert into kelas foto sampul, ID pengguna, nama kelas, deskripsi, create add, update add. Dengan values variabel sampul, variabel pengguna, variabel nama kelas, variabel deskripsi, variabel tanggal. Apabila else tadi sudah dijalankan, maka data akan tersimpan dan kembali pada halaman membuat kelas baru. Oke, untuk sekarang kita menuju ke halaman postingan ya. Di halaman postingan terdapat tabel yang berisi data nomor, judul, mata pelajaran, kelas, deskripsi video, edit dan hapus. Apabila ingin menambahkan video, klik upload video. Dan di sini juga terdapat form berisikan data-data. Di sini kami akan mencoba mengisikan data tersebut. Mulai dari mata pelajaran, judul, kelas, deskripsi hingga video pembelajaran. Lalu setelah klik buat, maka akan muncul modal seperti tadi, lalu klik upload. Dan akan muncul data pada tabel sebelumnya dengan data yang terbaru. Kemudian menuju ke source code-nya. Kemudian di sini pada source code-nya di postingan.php sama seperti tadi ya, dapatkan ID pengguna session, ID pengguna yang digunakan yaitu pada login. Kemudian membuat query result seperti pada baris 111. Lalu kita whilekan seperti pada baris 112 dan 113. Pada baris ke-116 kita membuat variabel result, yaitu sama dengan MySQL query, MySQL select bintang from postingan, where ID kelas sama dengan variabel ID kelas. Kemudian kita whilekan variabel data tabel sama dengan MySQL fact array variabel result. Lalu untuk data yang telah dimasukkan, maka akan muncul pada tabel ya kan tadi. Hal tersebut menggunakan source code pada baris ke-121 hingga 124. Lalu kita akan menuju ke postingan controller.php. Nah, di sini kita cek apakah aksi sama dengan simpan. Maka membuat variabel video kosong. Jika file terupload, maka lakukan hal seperti pada baris 18 hingga 22. Lalu pada baris ke-30, jika
ID postingan tidak kosong, maka lakukan pada baris 32 hingga 34. Nah, pada baris 34 variabel result ini untuk editnya video tidak diikutkan. Namun pada baris 36 video diikutkan. Lalu apabila data terbaru sudah dimasukkan, maka lakukan pada baris 41 hingga pada baris 51, yaitu else membuat variabel result seperti pada gambar ya. Kemudian data akan tersimpan. Kemudian data akan muncul pada halaman postingan. Lalu di sini kita akan kembali pada halaman upload video. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana jika videonya diputar. Pertama, kita pilih video lebih dahulu yang akan kita putar. Kita tekan, kemudian ke halaman putar video. Hal yang pertama kali dilakukan oleh halaman ini adalah menambah jumlah tonton. Jadi dapat kita lihat di source putar. Yang pertama kali dijalankan adalah fungsi tambah menonton. Mari kita lihat fungsinya bagaimana. Jadi fungsinya ini menggunakan ajak dengan tipe post, mengirimkan URL ke putar controller.php dengan ID postingan sama dengan ID postingan dan ID pengguna sama dengan ID pengguna, kemudian aksinya tambah menonton. Mari kita lihat di halaman putar controller. Nah, di sini ada pertama iset post aksi. Apakah post aksi ada gitu? Karena ada, terus kemudian masuk ke selanjutnya post aksi sama dengan tambah menonton. Karena memang benar nilainya karena aksinya sekarang tambah menonton, maka kita menjalankan kode ini. Postnya kita pindah ke variabel, kemudian kita melakukan query select bintang from menonton where ID pengguna sama dengan ID pengguna and ID postingan sama dengan ID postingan. Ini bertujuan untuk mencari tahu apakah data sudah pernah ada. Karena datanya sudah pernah ada, maka kita pindahkan ke variabel baru dan jumlah menontonnya kita tambah nilainya 1. Jadi setiap kali halaman putar dikunjungi, maka postingannya itu nambah 1 jumlah menontonnya. Kemudian if diset ID menonton, apakah ada ID menontonnya? Karena ini ada, jadi kita melakukan update, yaitu menambahkan satu angka, maksudnya misalkan 6 jadi 7 ke jumlah menontonnya. Kemudian jika tidak ada ID menonton, berarti user belum pernah menonton postingan tersebut, maka kita memberikan nilai 1 kepada jumlah menonton. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan like. Kemudian ada tombol like. Jika ditekan, nilai angkanya langsung bertambah. Kemudian di halaman putar ada fungsi tambah like klik, yang artinya jika tombol like ditekan maka akan menjalankan fungsi ini, yaitu fungsi ajak ya. Seperti tadi ada aksi tambah menyukai, ID postingan sama dengan ID postingan, ID pengguna sama dengan ID pengguna, kemudian URL-nya tetap putar controller.php, tipenya post. Kita lihat di putar controllernya. Jadi di sini ya fungsi yang dijalankan, memindahkan variabel ID pengguna dan ID postingan, kemudian
melakukan query select bintang from menyukai where ID pengguna sama dengan ID pengguna and ID postingan sama dengan ID postingan. Jadi ketika penggunanya baru pertama kali menyukai postingan itu, maka datanya tentu belum ada. Jadi while ini tidak dijalankan. Jadi ID menyukainya belum ada. Kemudian kita cek apakah ID menyukai ada. Karena belum pernah menyukai, maka belum ada, maka ini nilainya false, maka kita jalankan else-nya. Kemudian kita akan insert into menyukai ID pengguna, ID postingan, get add, updated add sama dengan nilainya ini ID pengguna dan ID postingan. Kemudian ketika sudah pernah menyukai, ditekan lagi, itu artinya bakal menyukai. Jadi ketika ini sudah ada ID menyukainya, maka kita melakukan delete kepada di tabel menyukai yang ID menyukainya sama dengan ID itu. Kemudian jika kita tekan nama kelasnya, maka akan muncul ke halaman kelas, masuk ke halaman kelas. Nah, di sini ada video-video yang dimiliki kelas ini. Di sini cuma satu ya contohnya ya. Maka kita akan buka halaman kelas. Nah, di sini jadi untuk menampilkan video-videonya ada query select bintang from postingan inner join kelas on kelas.id kelas sama dengan postingan.id kelas inner join pengguna on kelas.id pengguna sama dengan pengguna.id pengguna where postingan.id kelas sama dengan ID kelas order by ID postingan BSC. Jadi kita menggabungkan tabel postingan, tabel kelas, dan tabel pengguna. Kemudian kita cari lagi yang ID kelasnya sama dengan ID kelas, maksudnya itu yang kelas yang kita tampilkan sekarang. Didapat dari mana variabel ID kelas? Variabelnya itu didapat dari sini, dari get ID kelas. Kemudian videonya kita tampilkan ke dalam bentuk HTML sehingga bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa diklik ya. Kalau diklik kita masuk ke halaman putar lagi. Nah, menontonnya jadi 4 kali. Jadi setiap halamannya di reload, maka nilainya akan ditambah selalu. Kemudian selain ini ada lagi halaman cari. Misalkan kita cari itu enter, maka akan muncul video-video yang tulisannya sesuai dengan apa yang kita cari. Ini ya tampilannya ya. Kemudian sama juga kita kalau menekan mata pelajaran kemudian kita tekan matematika, maka akan sama muncul pelajaran-pelajaran yang mata pelajarannya matematika. Dapat kita tampilkan bagaimana kodenya. Jadi kodenya seperti ini menggunakan like kemudian simbol dolar yang artinya tidak sama dengan atau hanya mirip. Ketika mirip maka ditampilkan. Jadi seperti ini ya kodenya ya. Kemudian kita tampilkan ke dalam bentuk HTML sehingga seperti ini tampilannya. Kemudian yang ada lagi story seperti ini, kodenya seperti ini. Jadi kita mengambil data dari postingan, kelas, dan menonton. Kemudian jadi di menonton ini kan kita menyimpan data-data yang video yang telah kita tonton. Jadi menonton yang ID penggunanya sama dengan ID pengguna yang didapat dari session, jadi yang kita loginkan. Kemudian
ada lagi disukai. Nah, ini juga mirip sama yang menonton tadi. Bedanya di sini menggunakan tabel menyukai. Sama-sama menggunakan ID pengguna yang didapat dari session ID pengguna. Jadi yang disukai oleh user yang kita loginkan. Setelah ini yang terakhir ada logout, yang berarti kita sudah mengakhiri session di web ini. Jadi ketika kita menekan logout, maka akan ke user controller.php dengan aksi logout. Kita praktekkan dulu. Jadi sudah logout. Nah, jadi kita mendapatkan aksi ya. Kemudian reset, session unset, dan session destroy, yang artinya kita menghapus session semuanya. Kemudian jika belum login maka videonya tidak dapat diputar. Nah, seperti ini. Ini adalah database Kui Belajar kami. Di sini terdapat beberapa tabel. Ada tabel admin, tabel kelas, komentar, mata pelajaran, mengikuti, menonton, menyukai, pengguna, postingan, dan terakhir adalah tabel slideshow. Untuk tabel admin, di sini terdapat atribut-atribut, yaitu ada ID admin, email admin, password admin, nama depan admin, nama belakang admin, email verified ad, foto admin, dan banyak lagi data-data lainnya termasuk create ad dan update ad. Berikutnya untuk kelas, tabel kelas terdapat atribut ID kelas, ID pengguna, nama kelas, deskripsi, foto sampul, dan tidak lupa create ad dan update ad. Berikutnya tabel komentar. Sini terdapat atribut ID komentar, ID pengguna, ID postingan, isi komentar, dan terakhir create ad dan update ad. Untuk tabel mata pelajaran terdapat ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, dan terakhir create ad dan update ad. Untuk tabel mengikuti, di sini ada atribut ID mengikuti, ID pengguna, ID kelas, dan create ad dan update ad. Untuk tabel menonton, terdapat atribut ID menonton, ID pengguna, ID postingan, jumlah menonton, dan create ad, update ad. Berikutnya tabel menyukai, terdapat ID menyukai, ID pengguna, ID postingan, dan terakhir create ad dan update ad. Berikutnya tabel pengguna, terdapat atribut ID pengguna, email, email verified ad, password, nama depan, nama belakang, foto, nomor HP, dan data-data lainnya. Untuk tabel postingan terdapat ID postingan, ID kelas, ID mata pelajaran, judul kelas, deskripsi video, dan create ad, update ad. Terakhir, untuk tabel slideshow terdapat atribut ID slideshow, gambar, judul, subjudul, isi, tombol teks, tombol URL, dan terakhir create ad dan update ad. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.